Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak bertemu lagi bersama Sarkas Saung Generation Podcast. Sekarang kita kedatangan tamu yang amat sangat spesial. Siapa lagi kalau bukan The Godfather Saung Generation. Oke. Kayak gituan. Jadi biar jadi humor. Kayak buat teman-teman yang mungkin belum tahu gitu ya, buat penonton-penonton juga. Jadi Bang Yesa ini angkatan pertama ya Bang ya, yang menginisiasi si Saung Generation ini. Mungkin boleh perkenalan dulu Agesa itu siapa gitu. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesa Muhammad, salah satu pencetus dan pendiri Saung. Jadi namanya lagi mungkin segitulah, dah apa mah Gesa mah gitu. Siap. Punya istri, punya anak. Di sini nu ngeceng. Ribut gitu. Oke, mungkin karena ini salah satu pendiri gitu ya Agesa, pengen tahu awal mula Saung Generation terbentuk teh seperti apa? Awal mula Iya. Saung terbentuk itu dari komunitas sekolah di SMA 23 ya. Perkumpulan anak sekolah SMA 23 itu jadi kenakalan ngerokok gitu kan. Waktu pertama mah bukan Saung namanya. Waktu saya masuk itu BW yang bertempat di warnet sebelah Pujasera. Nah, di situ kita nongkrong biasa, anak muda lah. Biasa kenakalan. Ya, ngerti lah ya. Nah, sudah itu seiring berjalannya waktu jeung sering kapangi wae gitu nya guru gitu ngerokok wae di dinya di pinggir jalan. Kita pindah lah ke jalan Cikajang. Nah, di situ baru terbentuknya Saung asli itu di Cikajang karena kita memang kumpulnya di Saung, di Gubuk Derita ya Saung gitu. Tempatnya itu emang saung, gitu ya. Memang Saung. Saungan. Saung. Ya, malah. BW itu apa? Hah? BW? Black white. Hitam putih. Iya, karena saya hitam, kelompok hitam, ada kelompok putih, petok kan. Saya yang putih. Gitu. Jadi di Cikajang tempatnya emang saung ya dulu. Emang saung. Sekarang mah emang udah gak ada ya. Udah nggak ada. Gak ada. Nah itu teh awal terbentuknya apakah Agesa sendiri atau sama siapa gitu kan? Setahu Adi mah mungkin dari angkatan Adi teh, kata Agesa yang mungkin sering kesini mah Agesa, Apeteuy, Toke, Fajri, Amonang, Aucok juga, Ucok, mantap. Awanes juga. Nah awal terbentuknya istilahnya namanya sahabat Agesa gitu pas awal terbentuk Saung teh siapa gitu. Terbentuk Saung itu kelas sih. Jadi satu kelas kita itu dari kelas 1 ke kelas 2. Kelas 3-nya kan satu kelas lagi. Nah, jadi satu kelas itu jadi perpecahan dari kelas E, dari tadinya kelas E, kelas H gitu. Jadi satu gitu. Berkumpul di BW waktu pertama awal mula. Kita pun di sana ya banyak sama artian namanya bahasa Indonesia banyak yang syirik dalam artian berdiri sendiri gitu. Karena khususnya 23 ada apa ya, doktrin dari kakak kelas harus masuk komunitas A, B, C. Kalau kita enggak, dalam artian kita udah melihat A, B, C satu sekolahan, kita ngumpul bareng gitu. Ya. Gitu di. Oke, nah itu kan dari itu teh awal mula pas tadi kan ke Cikajang, terus pas awal pindah ke sini teh gimana gitu, terus dari apakah
apa ya dari respon papi kayak gimana gitu di Jatiwangi ini? Awal mau pindah ke sini Ah, terbuka mainnya. terbuka Bang. Awal mula itu kita lagi judi nih di Cikajang di Saung teh digerebek. Jadi Jadi apa? Jadi apa? jadi gaple digerebek sama Digerebek. apa guru BK, Oh. warga, sama wakil kepala sekolah. Jadi Di situ ada, nah ini mah apa flashback gitu ya, bukan untuk ditiru, dalam artian ada rokok udah jelas, minuman dan yang lain-lain lah yang aneh-aneh. Nah di situ kita sempet vakum, dalam artian vakum, pulang sekolah itu nggak ada kumpul, pulang langsung, Baik dulu. baik dulu. Nah setelah itu si Monang saya cina orang aya cina warung di mana di Jatiwangi. Nah survei itu Monang sama Ucok waktu pertama awal mula ke sini. survei lah. Waktu pertama kali di sini itu ada apa? Partel waktu dulu Ya, itu. iya, Partel. Nah, ke sini saya diajak juga ke sini, dalam artian lihat dulu situasi warganya kan seperti apa di, Ya. di apa di dalam kompleks seperti ini mah. Gitu. Jadi awal mula ke sini mah Monang yang pertama nyari itu. Kebetulan adalah tempat di sini enak gitu kan. Dan alhamdulillah respon dari yang punya warung awal mulanya juga memang welcome gitu. Ya. Papinya. Tapi kita pun karena melihat yang punya warungnya enak gimana, kita pun jadi perasaan yang tadinya kita di warung yang lain Biasa wae. biasa mabok kumaha ge, tapi di dia mah orang udah ngehargaan gitu kan. Dalam artian selumputan lah bisa mah gitu. Karena melihat dari segi usia pun kan, Ya. melihat papi jadi kayak awal mula, jadi saya pribadi jika bapak urang euy kayak gitu hargaan lah. Dalam artian anak-anak pun semua kalau mau minum apa-apa di luar we gitu, jangan di sini. Ya. Gitu. Oke, terus pas dulu itu kan ini di Saung teman bagi teman-teman yang suka ngelihat logo Saung gitu. S 2010 emang terbentuknya di 2010 kah atau tahun berapa gitu? Kalau terbentuk mah 2009 juga udah ya, tapi karena Pas pindah ke pas sini pindah 2010. 2010 gitu. Jadi benar-benar nama Saung itu 2010 Nah, ya. 2010. Saung. Kayak dulu cuman Saung aja atau ada generation? Kalau generasi mah dari angkatan bawah mungkin ya, dari adik-adik yang di bawah ada bacaan Saung generation gitu. Jadi nggak nyangka juga dalam artian Saung bisa kayak sekarang gitu ya, dalam artian Dari angkatan ini, dari angkatan 2014. generation itu dari angkatan ya di bawah saya lah gitu. Ya. Ada bacaan itu. Mungkin artinya menggenerasi aya keneh gitu Ya. ya. Jadi terus we aya terus Saung itu jadi. Gitu. Cuman kan apa ya, dari angkatan Agesa sekarang kan yang mungkin masih aktif gitu ya ke Saung ya kayak Amedan sekarang, Saacong itu kan beda berapa? 2 ya? 2 tahun. 2 tahun. Nah, ai di bawah itu teh sebenarnya masih ada gak sih istilahnya generasi yang di bawah Agesa setahun gitu? Oh ada, tapi kebanyakan dari sekolah lain. Ada dari sekolah lain? Dari sekolah lain. Sering berjalannya waktu karena mungkin mereka pun udah punya Kehidupan masing-masing. bukan kehidupan, jadi tongkrongan yang lain. Mereka pun sering berjalannya waktu nggak ada gitu. Sebut punah hanya punah we gitu. Ya. Punya circle. Tapi bukan dari 23 berarti ya? bukan dari 23. Oke. Terus pas ada lagi nih angkatan Amedan gitu ya. Kayak Amedan teh itu ceritanya gimana gitu? Apakah diajak juga sama angkatan Agesa atau gimana gitu? Agung. Oh, kalau pertama awal mula itu karena ada kedekatan tetanggaan ya. Agungnya. Agung sama teman saya kan, sama ya angkatan saya. Ya. Nah, awal mulanya itu Agung yang ikut ngumpul sama kita-kita itu. Dan si Agung bawa teman-temannya Ya. ke Saung. Agung Bagong. Iya, Bagong. Agung Bagong. Agung Mulyana. Agung Mulyana. Tuh. Terus kan tadi mungkin ya nyangkut yang tadi apa
di 23 teh katanya apa ada doktrin-doktrin teh dari kakak kelas. Nah, karena kan tadi kata Agesa juga Saung berdiri sendiri gitu ya. Betul. Nah, pasti kan ada apa ya, gesekan-gesekan mungkin ya, atau dari kakak kelas yang itu tuh gak suka merin ke Saung. Nah, ada cerita apa gitu di balik itu, maksudnya apakah ada cerita yang istilahnya sampai ke ribut lah atau apa gitu sama tentang inilah yang enggak yang iri mungkin ya ke Saung. Betul. Seperti apa? Kalau untuk gesekan banyak, yang artian yang mungkin udah jadi rahasia semua orang ya. Yang artian SMA 23 itu basicnya kelompok mana gitu. Ya. Kalau kita kan niatnya sekolah di 23 itu bukan ikut geng motor, ikut itu, ikut ini, bukan. Niatnya sekolah aja gitu. Dalam artian tidak melihat si A kelompok motor B misalkan atau C, D, kita sama aja Saung. Nah, sedangkan doktrin dari atas kita harus ikut prosedur mereka dan masuk geng motor mereka gitu kan, nggak mau gitu. Dan sering kita diteror dalam artian pulang sekolah di gerbang. Jadi senior pun senior di 23 dalam artian kakak kelas saya di 23 gabung sama geng motor itu gitu. Kenapa berdiri sendiri ya gitulah, dalam artian Diinterogasi gitu. Ya saya jawabnya itu aja, dalam artian ini mah komunitas sekolah, dalam artian bukan ada unsur geng motor atau apa. Dalam artian kan kita juga pingin punya kebebasan kan. Nah itu intinya malah di sekolah gitu ya, di luar mah di luar. Di luar aja beda gitu, beda deh. Tidak mengikuti arus tuh lebih asik. Terus gitu. Terus dari mungkin itu ya awal-awal, terus pas masuknya mungkin pas ada angkatan Amedan juga gitu ya, angkatan 2014 yang memang asli 23 gitu ya, di 23 apakah sama merasakan hal seperti itu atau enggak, terus dari agesanya seperti apa gitu? Kalau misalkan yang istilahnya yang tadi lah diinterogasi mungkin ya, terus di namanya diteror lah gitu. Terus dari ya di Amedan gimana gitu, dari angkatan Amedan, terus agesanya gimana gitu menanggapi itu gitu. Si Asep ya. Jadi lawan. Kalau kata saya mah ya kalau hilangnya ganti nyawa lah. Edan tuh. Karena kan bener ya Bang ya, karena pernah sebelumnya juga kan di angkatan 14 pun pernah terjadi gesekan juga sama ya kelompok yang mendoktrin. Ya. Nah, jadi dari angkatan kita juga pernah merasakan seperti itu. Tapi kan ya alhamdulillahnya kita dibantu oleh senior sebelumnya. Kalau ditanya ya gesekan kayak gitu ya banyak sebenarnya di angkatan kita juga ya Cong ya. Kayak gitu. Terus ngelihat mungkin pas tadi gitu ya, berarti di kelas 10 berarti Bang ya teh? Maksudnya ngumpul di sini atau enggak, kelas 10 mah di BW dulu. di BW. Pindah ke sini kelas 11. kelas 11 di sini. 11 awal. 11 awal. Nah, pas ke kelas 12 itu Bang kan pada lulusnya Bang ya. Pada lulus tah. Kemarin ada di angkatan Abang ada yang kuliah, ada yang kerja gitu ya, misah-misah. Nganggur banyak. Ada yang nganggur tadi katanya. Ada yang nganggur tah. Apakah soalnya kan kealaman sama angkatan Adi gitu ya Bang, maksudnya pas lulus teh ya fase na barudak teh laleungit geuning Bang. Iya. Laleungit tah. Apakah di Abang ge pas di angkatan Abang sama gitu Bang, maksudnya jadi jarang kesini dulu gitu. Atau pas kelas 12 nya berarti udah ada angkatan Amedan ya Udah, di sini. udah ada. Nah itu kalau pas Abang lulus istilahnya pas angkatan Abang sendiri kesaungnya seperti apa gitu? Untuk angkatan khususnya angkatan saya dalam artian angkatan pertama sebenarnya Ya, benar. setelah pas lulus kita 6 bulan Mas kesini terus. 6 bulan sini. 6 bulan sering ngobrol mau minggu gitu kan. Berjalannya waktu ada yang kerja, nikah, kuliah, kesibukan masing-masing, mungkin mereka pun di tempat kuliahnya punya tongkrongan. Ya.
tempat kerjanya pun seperti itu dan kesibukan yang lainnya, seiring berjalannya waktu jarang pada kesini gitu. Saya pun sempat 1 tahun nggak ke Saung, dalam artian punya kesibukan kerja kan, nikah, dalam artian punya kesibukan yang utama lah, itu ke dapur kan gitu. Kudu ngebul terus. Gitu. Dapur ya. Oke. Berarti tahun berapa itu teh Bang? 2014 ya? Enggak, 12 pertengahan 2012 pertengahan teh berarti angkatan AG sama udah vakum memorinya di sini teh udah jarang ke sini. Terus diisi sama angkatan Amedan yang 2014. Nah, terus tadi mungkin ya nyangkut ke yang mungkin di Saung teh buat teman-teman mungkin udah ada yang tahu mungkinnya di sini teh banyak yang dari berbagai golongan gitu ya Bang ya. Berbagai golongan yang bisa istilahnya nyatu gitu di sini. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Maksudnya kan mungkin dari yang ngedoktrin tadi pun kan dari golongan yang ngedoktrin itu pun mungkin ada gitu ya golongan itu di Saung juga. Nah, ya saya. Nah itu gimana caranya sih biar bisa menyatukan itu gitu? Maksudnya kan ini berdiri sendiri, nah betul. Kenapa bisa gitu? Ya jadi prinsip, kembali lagi ke prinsip kan, apalagi laki-laki mau komitmen. Ya. Saya ngebentuk Saung, dalam artian belum Saung ya, BW juga. Waktu pertama mula berdirinya BW sebelum Saung, kita jangan melihat basic mereka, misalkan si A basicnya apa, nggak, jangan gitu. Jadi ayo kita di sini bareng-bareng, dalam artian apa, sama rasa lah gitu. Nah gitu, jadi jangan ada apa ya di sekolahan tuh, dalam artian sekolah atau geng-gengan lah gitu nyawanya. Gitu. Terus pernah nggak sih ada istilahnya kan lagi nongkrong nih di sini, nyantai lah namanya, nyantai pulang sekolah tapi tiba-tiba istilahnya ada gesekan gitu, nyerang ke dia. Kita paling yang ke sana gitu. Pernah Bang, Pernah Bang. Iya, tapi kalau angkatan saya nggak ada gitu. Kalau angkatan saya udah vakum, angkatan bawah juga saya dengar ada yang kesini golongan yang doktrin itu. Saya juga samperin mereka gitu, dalam artian kenapa bukan waktu angkatan saya gitu datang ke sini itu, dalam artian kasihan kan. Mentalnya juga ya dalam artian lah belum pada paham, dalam artian kan Saung generation, jadi Saung pertama mulanya juga dalam artian yang nggak ada basic apa geng A B C, nggak ada. Saya pribadi pun ya mungkin teman-teman pada tahu saya nggak bawa basic geng motor saya di Saung ini gitu. Nah terus ini mungkin pertanyaan pribadi mungkin ya Bang dari Adi. Adi juga tahu gitu ya Abang di yang golongan luar seperti apa gitu ya. Nah tapi mungkin teman-teman juga pada ngerasain gitu ya, kenapa gitu bisa istilahnya mun Abang udah di Saung teh udah gitu jadi keluarga Saung aja gitu, jadi orang Saung, bukan istilahnya nggak ngebawa-bawa mungkin ya Abang di luar seperti apa gitu ya. Yang kita lihat kan di sini ya udah gitu, ini Agesa gitu istilahnya, pernah dengar Agesa gimana di luar segala macam, tapi di sini mah ada asaga gitu kayak gimana. Dalam artian saya kembali ke prinsip dan komitmen dari awal, saya yang buat, masa saya yang langgar gitu kan. Jadi jangan bawa alma mater dari luar ke Saung, dalam artian udah nongkrong di sini, udah ngerokok di sini, ngopi bareng, ya udah hilangkan ego masing-masing, ya kita bahas satu nama ya Saung aja gitu. Dangukeun tah. Jadi kayak banyak tabang angkatan handap saya kararieu cuman tuh dengerin, maksudnya di Saung mah rek kumaha ge anggar we mun di Saung mah nya geus Saung gitu. Itu. Tuh, Saung. Saung. Nah, terus ini Bang, tadi kan pas Abang udah lulus lah ya. Lulus terus keluar vakum di Saung. Nah terus mengenai kehidupan Abang mungkin ya setelah keluar Saung teh seperti apa gitu,
apakah masih ada misalkan abang lagi kerja asa apa ya masih ada rasa pengen ke saung gitu nengok papi segala macam gitu. Seperti apa itu? Saya pribadi dalam artian sesibuk-sibuknya saya sebulan sekali atau 2 bulan sekali waktu dulu teman-teman saya nggak pernah kesini, saya kesini dalam artian saya jenguk papi karena udah ada kedekatan mungkin ya. Awal mulanya juga welcome orangnya kan gitu, jadi jenguk, intinya mah jenguk. Dan lihat di sini banyak adik-adik saya di angkatan bawah banyak gitu. Nah akhirnya kita lewat WA angkatan Medan ya, Acong, kumpul gini ya sok, dalam artian asalkan bersinergi, jangan ada punten-punten gitunya, jangan apa keluar jalur saung, sok ngumpul di saung gitu. Karena kan sayang, dalam artian kita jaga nama baik saung, yang di bawahnya melenceng gitu kan. Nah di sela-sela waktu kerja, pulang kerja kadang saya kesini gitu. Alhamdulillah lihat progres adik-adik saya ya, keluarga saung sampai saat ini maju gitu, artian maju dalam segi kekompakan, segi semuanya maju ya pokoknya. Angkatan saya mah saung angkatan saya mah nggak ada punten-punten gitu ya, yang kreatif nggak ada, jadi pure aja, jadi ngerokok ngobrol gitu kali itu kade terjelas ngobrol terjelas. Kalau sekarang memang lihat prospeknya bagus, ngobrol juga ada jelas mau ke arah mana nih bawahnya gitu, seperti itu. Terus mungkin pengen tahu tanggapan gitu kan, tadi mungkin dari angkatan Agesa ya tadi gitu di sini di saung tuh cuman tempat gitu ya, ngobrol ngerokok biasa gitu ya. Terus pas tahun berapa ya kita ada turnamen teh gini bang, Saung Cup. Gitu kan ya, menginisiasikan itu waktu itu Ambe gitu ya, dari angkatan Medan dari 2014. Nah ya tanggapan abang mengenai itu seperti apa sih gitu? Terus kan bisa sampai 2 kali gitu ya melanjutin si turnamen itu, kayak gimana gitu? Iya, dalam artian saya pribadi sampai angkatan saya terharu, sebenarnya dalam artian terharu itu cengeng bukan apa, dalam artian bisa maju gitu. Nggak kepikiran angkatan pertama bikin Saung Cup ya bola gitu kan ya, dan saya pun waktu ada izin nelpon mau bikin Saung Cup, dalam artian saya bukan ngelarang, dalam artian bisa mau gitu ya teh baru ya, gitu. Gitu. Karena kan daripada kita berhenti di tengah jalan mending nggak usah gitu kan, era gitu. Tapi alhamdulillah lihat kinerja karena kekompakan adik-adik saya dan keluarga saung semua, dari luar pun support, dalam artian kecapai gitu sampai beres, dalam artian selamat tahunnya rame gitunya. Saya pun terharu, nah bisa kieu gitu baru. Nah di situ kita pun ya, saya pribadi sampai bikin grup WA angkatan saya, sekarang pun masih ada. Ya, ngelanjut yang tadi abang ya, mungkin tadi tentang Saung Cup, tadi sampai ya di angkatan abang bikin grup. Nah terus tadi kata abang kan minta istilahnya longokin gitu ya adik-adik kita. Terus ya tadi masih nyambung sama yang Saung Cup gitu, tanggapan lain gitu ya, dari teman-teman angkatan abang yang lain, ada gak sih yang nyampein ke abang gitu kan? Kemarin yang kelihatan mungkin cuma beberapa aja gitu, kayak Ucok juga hadir kan. Terus ada lagi gak sih dari angkatan A yang lain gitu yang responnya gitu? Tuh banyak. Dalam artian mereka pun bukannya nggak mau, karena punya kesibukan masing-masing. Ada yang di luar kota, Bona juga nelfon, saya gini angkatan saya. Jadi yang di Bandung aja saya tekankan ya, dihimbau lah. Jadi sering ngomongin gitu kan, papi
adik kelas kita dalam artian kasihan gitunya kumaha gitu jika anu diarantepnya gitu. Jadi nantinya pun kalau kita sering berjalannya waktu, kita sering ketemu kan nggak akan canggung gitu. Iya. Karena kalau di grup kan nggak jelas, kalau ketemu gini kan bisa sharing nggak angkatan bawah ke angkatan atas, mau ada ini ada ini. Nah kita pun berkaca dari Saung Cup itu, karena angkatan saya pribadi nggak ada yang ikut. Nah saya tegaskan kalau ada acara-acara saung yang angkatan saya pun insya Allah akan terjun, dalam artian bantulah gitu. Segi apanya mungkin nanti bisa dibicarakan. Nah, cuman kita support dalam artian nanti saya pribadi juga akan gabung gitu. Kayak mungkin dari ini kan ada banyak adik-adik juga ya Bang ya, maksudnya mungkin pas angkatan Abang pas ya ada angkatan Medan, terus ada Adi juga gitu ya, ada angkatan Adi sekarang udah banyak juga, bisa ada yang mau ditanyain ke Agesa, bisa ada yang mau ditanyain, sok ditanyain gitu sekarang, bisa istilahnya apa ya, masih penasaran gitu istilahnya Agesa teh gimana gitu. Ya bisa Bang nanya. Bisa nanya gitu. Kan bisa tahu Agesa teh dari luar teh gimana. Jadi bisa langsung pernah jawab sama orangnya langsung. Nggak bahas soal pernikahan gitu. Mau nanya soalnya orangnya. Boleh, mangga. Cuma Agesa tadi dia nggak jawab tentang cinta merenya. Itu cinta kan saungnya. Cinta. Ya kan seorang sosok Bang Gesa gitu, Acong teh penasaran gitu soal percintaan. Gimana dulu Bang Gesa ketemu awalnya sama istri Bang Gesa sekarang tuh gimana ceritanya Bang? Cerita. Kan kadang-kadang dari SMP tuh Bang ya, bener ya? Kacau. Gimana Bang ceritanya Bang sampai dari SMP sampai sekarang sampai nikah sampai punya anak satu? Ceritanya Kedua. banyak. Dalam artian kicong. Percintaan mah ya, cuma ya Cong parah. Kalau percintaan mah Cong dari SMP, saya SMP kelas 3 mungkin ya, sampai saya udah keluar SMA, sampai sekarang nikah punya mau 2 anak, sekarang mau 2. Intinya mah komitmen saya laki-laki yang hiji pemajikan banget. Bener. Ting ngomong pengaruh. Nah, pas awal ketemu itu gimana? Waktu pertama ketemu teh kenal dari mana? Pas ketemunya gimana gitu kan? Pengen tahu Acong Bang. Ketemunya mah di taman Pasir Impun atas. Nah, biasa we geningan hari Minggu mah kan rame gitu kan. Biasanya minta nomor HP gitu. Anjing sering aja. Parah. Cong main karakter. Asli ya. Nggak kan gini Bang, soalnya anak-anak kan biar luas lah ketemu Bang Gesa teh, jadi sengaja tahu sisi lainnya Bang Gesa seperti apa gitu. Bisikan apal teh, oh Gesa pendiri saung hungkul gitu ya. Kieu. Yang tadi tentang percintaan gitu ya, awal mula kan tadi ketemu di Taman Pasir Impun atas, terus minta nomor telepon. Nah kelanjutannya seperti apa? Lanjutan dewa. Ya gitu aja. Nah, berarti kan berapa tahun tuh SMP, SMA 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun pacaran. Pernah nggak sih selama pacaran teh putus gitu? Pernah ada Cang? Pernah. Selingkuh pernah? Can pernah ya? Yang ingat pas putus kejadiannya gara-gara apa? Saya pribadi ya mabok. Si istri marah gitu. Bukan istri ya, waktu itu pacar gitu. Pacar teh marah. Doi marah. Dijemput di lawai ke mana nyusup gitu dah. Nah terus itu apa? Sampai sekarang itu pas dulu pacaran pernah nggak sih Bang dibawa ke saung gitu? Istri Abang pas ya zaman SMA lah ya. SMA nggak pernah saya mah. Kalau udah artian acan sama naon dikenalkan gitu kan. Kalau udah nikah ya mungkin keluarga saya juga tahu saya bawa sama anak saya gitu.
bener nih selama SMA Gitu. nggak pernah dibawa. SMA can pernah. Orang ketemu juga pas nikah. Gitu. Terus nah gimana cara apa ya, mungkin istrinya pasti tahu gitu ya abang di saung seperti apa, terus ya kenapa bisa istilahnya main ka saung ge dibawa gitu ya, dibawa terus istilahnya apa ya, karena di ngeliat ge kayak istri anak ya dibawa ke saung teh seneng-seneng aja gitu, nggak ada istilahnya ini barudak kayak rumah awewe teh kadon misalkan gelut di dia naon hoream gitu, ai abang mah nya seneng-seneng wae gitu. Iya. Memberi pengertiannya itu seperti apa gitu. Ya, jadi karakter istri pun udah tahu dalaman saya seperti apa. Nah, saya sering cerita di sekolah banyak apa cerita tentang saung, tentang saya di luar gitu. Alhamdulillah nerima, dan selagi positif ya terus we gitu. Dan di oge lain ini ya hal-hal negatif gitu kan. Paling Remi. Ya kan soalnya gini bang, mungkin ya kan dari mungkin 10% aja dari setiap sekolah tuh yang pacaran, mungkin yang pacaran dari SMP sampai lulus SMA, mungkin sampai lulus kuliah, nikah tuh kan mungkin nggak sebanyak itu jadi mungkin kan itu banyak yang sirik gitu. Jujur aku juga pengen gitu dari SMP pacaran sampai nanti nikahnya pengen gitu, cuman kan susah ya, susah. Makanya Bang Desa tuh contoh gitu. Contoh. Parah. Nah itu tipsnya gimana tuh biar langgeng sampai 5 tahun tuh pacaran sampai nikah. Pengen kan nikah. Terus SMP tuh. SMP. Itu nama saling percaya we cong nya. Saling percaya, saya pribadi ge da. Nek naon atuh? Mun jodoh urangnya antep we pebogaan yang sadaya we gitu. Balik deui ka urang gitu. bener Sabalikna meureun gitu kan. Nah, gitu we. Takdir mah nu apa nya. bener Aya 20 tahun kan bogaana pipi ge terjadi. ya 20 tahun Coba. lunas sih mah. Nah, terus tadi percintaan gitu ya, terus mungkin balik lagi ke saung ya. Ngelihat istilahnya kan pas angkatan abang meren angkatan abang tuh nya sakituan gitu ya bang, terus aya angkatan Medan, terus terakhir mungkin pas saung kapla yang aya angkatan Adi, terus ayeuna tah aya deui gitu bang, tak tanggapan banyak pisan gitu murudul gitu. Tanggapan ti abang kumaha gitu bang? Ini tanggapannya mah mungkin saya pribadi ya nggak nyangka gitu sampai saung bisa besar gitu, dari sampai dengar angkatan sekarang ada yang dari mana, Dari Popo dari Padalarang Padalarang. gitu kan. Waktu dulu kan Kulibak 2 tilu nya Antapani paling jauh mungkin Jung Berung. Cibiru, Jung Berung lah penyelekan. Kalau sekarang ada yang dari Padalarang, Parompong ya. Rongpong, Kopo. Nah kan itu sampai salut gitu. Yang nawah di panongkrongan di situ. Nah, Iyalah, nongkrong Karena kan jauh nya bangnya kan dianya bangnya. Jauhnya. Jauh atuh. Jika ada warung di situ. Oke, lanjut. Tadi ada pertanyaan juga nih dari penonton itu yang ada di sini. Mangga dilanjut penonton. Penonton. Kan dulu ya ayah, zaman sekolah sama zaman orang aja udah beda ya si zaman ya, dari teknologi lah. Nah dulu di zaman Agesa kejadian apa yang paling lucu yang pernah Agesa alamin sama anak-anak yang Agesa inget Sama anak-anak saung ya. sama anak saung? nggak tahu ya itu waktu kita judi nah kartu Kiu-kiu. gapleh Di Cikajang teh ya. sekajang enak rokok gitu kermicin kartunya digerebek sama warga, sama wakil kepala sekolah, sama guru BK gitu. Konyol itu mah. Nah, bobok basreng teh, bobok basreng. Cuma harusnya jadi pihak yang disudutkan atau Masalah rambut jadi asbak itu gimana? itu ngebuang. Saha gitu. Ya, tuh kan pernah nggak tahu bang. Saha bang. Masalah asbak kan hulu rambut jadi asbak. Bobok basreng teh geuning mah bobok basreng. Cuma teman saya, Damardian, saya waktu sekolah jatuh dari motor sama Ucok. Sempat
sempat dijahit ini belum lekas sembuh. Teman saya dibonceng sama si Monang kan aya sieun keneh nya. Monang ngajawabku gigit tika. Saya amak nya. Nang kelak bisa labu mau terus gitu kan. Nah pas di terminal keluar dari sekolah kalau kok saya kan posisi lagi hujan tapi nggak terlalu gede, gerimis. Waktu dulu sampurna kretek. Nah, saya ini aja ke kepalanya gitu ngebuk. Punung. Berarti Monang ya. Monang itu mah. Kayak anu basreng Sama Monang juga. Monang juga itu juga. Itu mah waktu istirahat di sekolahan. Pada ngumpul gitu. Waktu istirahat di kantin. Saya ke taman, pinggir kantin kan ada taman kecil tuh dekat parkiran. Monang jahil ke saya. Ke kepala iniin apa? Bunga. Kata teman-teman teh Sasa itu katanya kotor kepala saya giniin kelakuan saya mana udah kan ayah belnya tek asup teh gini kan bel asup saya minta bubuk basreng warna merah gini kan keju teh apa perbahas dendamnya karena galak banyak perbahas dendam. Waktu mau masuk ke gerbang saya giniin kepalanya. Oh cuma emang jahil kelewang itu nang dorang itu naon tuh. Oh cenah iya kotor ente saya digituin. Nah waktu itu ada bu Ine kalau nggak salah teh waktu kepala sekolahnya. Bu katanya ya cepat kamu masuk katanya. Itu boleh tuh di pikok tuh bisa. Mana itu temenang asup itu kita masuk sekelas si Monang udah temenang asup dipanggil di pikok. Nah waktu masuk ke kelas dia udah basah jadi mastiin guru mungkin bu ini bukan pikok bumbu basreng yang dijahit. Dimasukin ke apa ke ember. Nah emang nggak ada waktu ke kelasnya baut Punung deui ya. Penungan memang gawanta. itu di sekolah ai di saung nu kitu teh Bang maksudna keur nongkrong di saung jahilna kumaha gitu Bang. Kita di sekolah bubuk basreng Kalau di saung mah paling angkatan si Abaynya. Cepat. Kalau angkatan kita mah jadi selama ada yang ulang tahun apalagi lagi apa hari-hari sekolah wajib di alungan ya wajib asli. Nah waktu itu mah ada adik kelas Abay ulang tahun katanya saya mah ada harunya nya gitu. Teman-teman angkatan saya usah alungkeun ulah harunya ada gitu. Nah si Ucok Ridho alungkeun eta mah lu sepatutnya teh leungit ke bawah palit. Anyar balik. Sepatu mahal kan? Converse. Cok bayar kurang digantian cenah. Cenah bae ulah. Tapi kurang digantian bae daerahnya. Saya teh becok gantian karunya. Hargana sabaraha? 1 juta leuwih teh jadi digantian. Parah sih, Cok. Si Cok parah bener. Gara-gara 1 juta tuh jadi ganti Iya, ya. diganti 100 mana 200. 1 juta terjadi ya. Lebat teh. Eta kan mah. tah ti barudak na ide dieu bisa rek ditanyakeun deui Aku mahawi ya Bang, sorry ini di luar tema ya. Kalau jadwal ke Alfamart, Abang kue apa aja ya? pertanyaan teh Ada. sesat iya Bang. Sesat. Terima kasih. Itu mah mungkin apa keluarga saya yang di luar mungkin di sana mah kan. Oh iya. Jadi ayah saya mah orangnya sama-sama saya mah orang jalan ya, jalan gitu. Jadi di mana lagi banyak teman gitu. Mungkin pertanyaan dari keluarga saya juga barusan ke apa kapan. Udah saya mau kalau ke sana dalam artian ngelongok kayak ke saung itu tertentu gitu. Da ayeuna mah
udah punya istri sama anak nongkrong pinggir jalan teh malu eranya. Mungkin masuk ke apa ya, akhir sesi mulainya Bang ya. Tadi ada pertanyaan satu, mungkin pengalaman susah dan senang mungkin ya di saung teh dari Abang pribadi seperti apa gitu. Kalau saya pribadi mah pengalaman susah, saya pribadi susah wae gitu di saung. Nah, artian yang selalu diceng saya. Pernah waktu ujian kelompok mereka senior dari bukan dari 23 dari luar Yuli ke kelas, mereka bilang saudara saya. Terus saya pribadi nah diceng tuh orang hungkul gitu padahal saung teh loba gitu. Jadi kalau pengalaman sesenang sama sedihnya banyak sedih terus ya saya mah gitu. Kalau senang mah kalau melihat keluarga saya, adik-adik saya bisa senyum, papi sehat juga, saya mah udah senang gitulah. Dalam artian kita mah saling doakeun nya. Nah, itulah. Oke, mungkin terakhir paling akhir ya Bang ya. Harapan atau ya, harapan ya saung sekarang mungkin sampai ke depannya dari Abang sendiri mungkin bisa ada mau pesan-pesan juga ke teman-teman enggak seperti apa? Harapan saya pribadi untuk keluarga saya saung di sini mungkin jaga mungkin ya nama besar saung, jangan sampai nama besar saung itu jadi jelek lah ya pandangan masyarakat, khususnya kalangan-kalangan kita kan sekarang mah gampangnya ngejatuhkan suatu organisasi dalam artian kelompok-kelompok tertentu teh. Janganlah, kalau bisa mah jangan ke bawah arus gitu kan. Dan yang keduanya mungkin saya minta ke saudara-saudara saya dan adik-adik saya di sini jaga papi mungkin ya. Dalam artian anggaplah papi itu orang tua kita sendiri lah. Insya Allah lah, dalam artian kita jangan lihat saungnya, kita lihat papinya aja lah. Saya pun seperti itu. Dan yang paling penting mungkin saya pribadi jangan berpolitik ke saudara sendiri, mungkin itulah. Berpolitik menangnya, mungkin saudara ke orang lain menang. Kok saudara sendiri mah jangan lah. Itu aja mungkin. Oke, gitu tuh. Intinya tadi tah kata Agesa mun ka saung teh ulah ningali saha papi ya Bang ya. Papi. Oke, mungkin episode kali ini diakhiri sampai di sini. Hatur nuhun Agesa kasumpinganna. Kita ketemu lagi di episode depan. Terima kasih.